Assalamualaikum, halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rida dalam mata pelajaran IPS. Hari ini Ibu akan ngajakin kalian untuk membahas salah satu materi IPS kelas 8, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Hayo, masih ada yang ingat tidak nih, waktu kelas 7 kita sudah mempelajari materi tentang berbagai kebutuhan manusia. Ih, keren banget, pada ingat semua. Iya, jadi kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah ya nak. Coba deh, kalian hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Mungkin kalian akan terkejut ya, bahwa dalam satu hari kalian bisa menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Tentunya, barang yang kalian konsumsi akan berbeda dengan barang yang dikonsumsi orang lain. Karena memang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Umumnya, orang yang tempat tinggalnya di kota itu lebih konsumtif dibanding orang yang tempat tinggalnya di desa. Ya enggak? Emangnya kamu pernah lihat bioskop di tengah sawah pedesaan? Enggak kan? Nah, adanya fasilitas-fasilitas di perkotaan seperti mal dan bioskop menyebabkan pengeluaran orang-orang yang tinggal di perkotaan juga lebih banyak dibandingkan yang di desa. Selain itu, pendapatan masyarakat di perkotaan jauh lebih besar dibanding masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat yang tinggal di desa biasanya bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak. Kalau di kota, rata-rata mata pencahariannya sudah beraneka ragam ya, kebanyakan karyawan di gedung-gedung bertingkat tinggi. Berangkat dari sini, berarti permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh potensi tempat tinggal masing-masing ya. Dan tentunya perbedaan potensi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, sekarang kalian coba lihat deh tabel persebaran sumber daya alam di Indonesia. Terlihat ya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dan itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia serta munculnya permintaan dari negara lain atas produk Indonesia. Adanya permintaan dan penawaran akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Sebagai contoh, daerah kita di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Coba, potensi apa yang terbesar dari daerah kita? Ih, benar semua jawabannya. Artinya anak-anak ibu pintar-pintar semua dong dan mampu mengenali potensi daerahnya sendiri. Jadi memang betul ya, Kabupaten Pringsewu, Lampung dapat memproduksi beras secara efisien dan murah. Dan ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu. Sementara itu, kondisi geografis Kabupaten Pringsewu yang tidak memiliki pantai menyebabkan Kabupaten Pringsewu, Lampung tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikannya sendiri. Nah, sekarang untuk membandingkan, coba kita lihat potensi dari ibu kota provinsi kita, yaitu Kota Bandar Lampung. Potensi apa yang dimiliki Kota Bandar Lampung? Ya, benar sekali. Kota Bandar Lampung dapat memproduksi barang-barang hasil industri secara efisien dan juga potensi lautnya melimpah ya, karena wilayahnya memiliki garis pantai. Tetapi karena kondisi geografis yang minim lahan pertanian, Kota Bandar Lampung kekurangan sumber daya pertanian seperti padi dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan Kota Bandar Lampung tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi berasnya sendiri. Dengan demikian,
Kabupaten Pringsewu Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam segi memproduksi beras dan Kota Bandar Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri maupun perikanan. Oleh karena itu, untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masing-masing daerah diperlukan kerjasama antar daerah mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dalam hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan permintaan maupun penawaran. Wah, menarik ya. Terus kira-kira apa saja ya peran kemajuan teknologi terhadap permintaan? Jadi, peran kemajuan teknologi terhadap permintaan. Yang pertama, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, teknologi itu dapat memudahkan kita untuk memesan barang atau jasa. Loh, kira-kira contohnya apa ya? Gini, kamu sering pakai ojek online? Sistem pemesanan ojek online sangat dibantu oleh teknologi. Kalian hanya perlu buka aplikasinya, lalu pesan ojek online-nya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ayo, siapa di antara kalian yang tidak bisa hidup tanpa ojek online? Peran kemajuan teknologi bagi permintaan yang kedua, semakin banyak barang dan jasa alternatif. Barang alternatif pengganti atau biasa disebut dengan barang substitusi makin banyak jumlahnya dengan adanya kemajuan teknologi. Contohnya, dulu pengganti nasi adalah jagung atau singkong. Kemudian karena adanya perkembangan teknologi, menu pengganti nasi atau jagung bisa menggunakan gandum ataupun oatmeal. Ada yang suka makan roti gandum? Pasti banyak ya. Nah, kemudian peran kemajuan teknologi yang ketiga adalah pendapatan masyarakat meningkat. Pasti kalian suka berbelanja di toko online kan? Seiring dengan berjalannya waktu, toko online menjadi semakin populer ya. Dengan adanya toko online, setiap orang memiliki kesempatan untuk berwirausaha. Nah, itu tadi peran teknologi bagi permintaan. Lalu, bagaimana dengan peran teknologi bagi penawaran? Nah, peran teknologi bagi penawaran yang pertama, biaya produksi turun dan meningkatkan hasil produksi. Mesin-mesin modern menghasilkan barang dengan jumlah cepat. Selain itu, hasil produksi juga meningkat sehingga biaya produksi menurun. Yang kedua, distribusi menjadi lebih cepat. Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman menggunakan teknologi internet untuk mempercepat proses distribusi sehingga lebih cepat. Oleh karena itu, kamu sering kan mengirim barang hari ini tapi besoknya sudah sampai? Nah, itu tadi materi kita tentang peran kemajuan teknologi bagi permintaan dan penawaran. Itu adalah materi terakhir dalam sesi ini. Bagaimana? Mudah dipahami ya materinya? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu berharap kalian bisa memahami dan sudah mampu untuk menjelaskan kembali konsep dasar keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Pada video berikutnya, kita akan membahas siapa saja pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Pesan dari Ibu masih sama, yaitu jangan pernah lupa untuk selalu berlatih ya. Ibu doain semoga anak-anak Ibu diberi kemudahan dalam menimba ilmu di kondisi apapun. Amin. Sampai jumpa dan ketemu lagi di materi IPS selanjutnya.